Halo guys, kembali lagi di Ruang Ganti. Ini di akhir minggu, transfer window akhir Juli. Masih banyak berita-berita panas dari dunia sepak bola khususnya di Eropa ya. Di sini kita bahas pemain-pemain yang punya nama besar, mau pindah ke klub besar. Seru banget hari ini. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa ambil cemilan, makanan seperti biasa untuk nonton Grombol. Langsung aja kita, let's go. Ya, sebelum gue mulai, jangan lupa kalau kita bisa menjalani ini semua karena dukungan kalian. Dan dukungan yang paling sederhana adalah klik subscribe dan nyalain notification bellnya. Dan jangan lupa selalu stay tune sama Grombol, karena Grombol selalu menghadirkan hal-hal menarik, even di sosmed ya, kayak TikTok atau Instagram gitu-gitu. Itu di follow semua. Dan kalau kalian mau lebih dekat sama kita, mau ngobrol-ngobrol sama Gromboys, komunitas Grombol, bisa masuk ke Telegram group, ada di deskripsi. Dan jangan lupa kita punya ini, parfum paling top, fenomenal 2025 Wembley. Ini parfum seger banget, enak banget. Baunya gue baru sadar kayak apa. Ini baunya kayak lo abis dari barbershop, lo bener-bener ngerasa lo lagi paling ganteng ya. Gimana sih feeling keluar dari barbershop, lo ngerasa paling ganteng? Nah ini dia. Lihat sprayernya, nah itu dia. Jangan lupa sebelum goib ya, karena parfum-parfum kayak gini ada momennya dia akan goib. Oke, hari ini gue ditemenin oleh Basya dan Papai. Let's go. Mr. Basya Arsenal Folks ya, fans Arsenal, dan Bang Papai produser kita. Kita bakal ngobrol beberapa hal nih bro. Yang pertama, ada pemain. Sebenarnya ini pemain udah nggak muda, malah udah cenderung tua gitu loh. Tapi memang dia late bloom. Dia bagusnya tuh di era-era waktu dia main di Fulham terakhir tuh dia bagus tuh. Joao Palhinha dari Portugal. Akhirnya dipindah lah, migrasi ke Munich, ke Bayern Munchen. Suatu perpindahan yang mengukuhkan kualitas dia kan sebenarnya kan, berarti kan. Tapi ternyata di Munich kagak main-main. Udah 1,5 musim itu main cuma start cuma 10 kali. Sisanya cuma mengisi bangku cadangan. Nah ini gue dengar katanya Palhinha ini ada kemungkinan kembali ke Premier League. Dan katanya yang mau ngeborong tim yang belum belanja nih, yang mau ngangkut Palhinha. Tim yang belum belanja itu Spurs alias sudah belanja banyak gitu. Tapi nggak tahu kalau kita ngelihat apakah ini sensible transfer. Seorang Palhinha berumur 30 yang sudah terbiasa memang bermain di Premier League, pindah ke Spurs yang isinya ada Bissouma, ada Bentancur, ada Papesar gitu. Jadi ada 3 nama di situ yang mungkin ada yang dilepas atau tidak. Apakah perpindahan Palhinha ini tepat untuk dia dan tepat untuk Spurs? Kalau menurut gua dari perspektif pertama dari Palhinha sendiri, balik ke Inggris, ke London, ke Premier League, tetap main di Champions League di usia yang 30 tahun ya. Itu menurut gua keputusan yang dari perspektif personal dia bagus gitu. Meskipun kalau ngelihat dari sisi Spursnya di sana masih ada beberapa nama, ada si Sarr, terus Bissouma yang memang kemungkinannya dia akan jadi starter dibandingkan si Palhinha. Tapi kalau ngomongin Thomas Frank di Brentford, kan dia juga sempat punya pemain kayak Norgard yang sudah pindah ke Arsenal, yang punya pemain experience-nya lah, pemain yang udah kenal sama Premier League. Terus dari sisi on the ball-nya, momen build up dan lain-lain juga oke. Jadi sebenarnya kalau dengan harga segitu make sense sih untuk kedua belah pihak ya. Harganya dibanderol sekitar 20 juta. Iya tuh 20 sampai 25 juta. Good deal. Pak, menurut lu gimana Pak? Apakah Spurs ini kan sebenarnya memang sudah dalam pencarian CDM baru, karena mereka kayaknya mau bermain 4-2-3-1 nih dengan 2 CDM. Mereka nggak punya CDM murni sebenarnya. Mereka nggak punya breaker, cuma Bissouma gitu. Bentancur bukan, Papesar bukan. Nama-nama yang sebelum Palhinha ini ada si Adam Wharton kan. Cuma kayaknya ngeredup tuh namanya, jadi sekarang pindah ke Palhinha. Nah, menurut lu mendingan ya, pertanyaannya simpel aja, mendingan dia ambil Adam Wharton apa Palhinha? Untuk saat ini menurut gue sih Palhinha best option ya, dengan harga 20-25 juta, IPL proven, terus udah main di kancah Liga Champion bersama Munich. Ya menurut gue Palhinha itu oke banget. Dan dia salah satunya nggak punya, bisa disebut deep lying atau yang ngalirin transisi bola pendek. Terakhir ada Holberg di loan, akhirnya dijual ke Marseille, ke Marseille. Dia dapat Palhinha, menurut gue udah
itu worth it banget, bagus banget. Kalau dia harus ngorbanin Bentancur mundur lagi atau Pape Sarr mundur lagi, akhirnya berantem doang isinya di belakang. Bola nggak ngalir, main bola panjang, direct. Dengan 3 back, Thomas Frank dengan 3 back atau dengan main 4 back yang full wing full backnya tinggi dan lain-lain, menurut gue Palhinha oke banget untuk jadi. Yeah. Jadi kita juga nggak sabar nih apakah Joao Palhinha akan kembali ke Premier League atau tidak. Nah terus di samping Spurs ada rivalnya juga nih, tim gua Chelsea yang tidak stop-stopnya melakukan signing. Kali ini dia akan melakukan double swoop atau double transfer untuk 2 Dutchman, 2 orang Belanda, yaitu Xavi Simons yang udah kita bahas di episode sebelumnya, dan tambahannya lagi adalah seorang back muda bintang muda dari Eredivisie yang memenangkan berapa kali Player of the Season atau Young Player of the Season, Jorel Hato dari Ajax. Pemain yang bisa bermain sebagai left back dan bisa bermain sebagai center back. Gue pribadi melihatnya adalah smart signing. Kenapa? Karena secara kebutuhan Chelsea ini perlu menjaga minutes atau jam terbangnya Cucurella. Karena Cucurella ini dari zaman Euro sampai zaman Maresca sampai CWC Conference League, Cucurella main terus gitu loh. Jadi Jorel Hato ini adalah semacam buffer atau semacam bantal untuk Cucurella dan Colwill untuk menjadi rotasi gitu. Dan menurut gue ini perfect signing. Umur masih 19, punya potensial yang sangat tinggi dan pastinya mau menjadi cadangan. Nah lu ngeliatnya gimana? Mungkin lu familiar juga sama Jorel Hato. Menurut lu bagaimana? Kita tahu dia bermain sangat agresif, dan apakah dia bisa ngecun gak nih sama Premier League atau malah dia menjadi back biasa kan back muda agresif ini di masa-masa awalnya banyak blunder nih. Banyak terlalu overcommitted, terlalu excited juga. Iya kan, terlalu excited. Nah menurut lu gimana? Sebenarnya paling gampang nge-describe Hato itu adalah, gue pakai pemain gue ya, Jurrien Timber sisi kiri. Iya memang. Itu paling gampang nge-describe Jorel Hato. Dan makanya sebenarnya Arteta ngebet banget sebelum datengin Mosquera ya, pingin banget sama Jorel Hato karena emang dia over versatility yang tadi dulu sebut. Dan menurut gua dari sisi fleksibilitas taktik yang bakal dilakukan Enzo Maresca musim depan, ini pemain juga sangat cocok. Ini pemain ball carrier-nya dari belakang bisa ke depan, pressingnya, counter pressingnya juga bagus, dan sering masuk ke box penalti lawan juga. Mana tuh sering dilakukan sama Cucurella. Jadi ini sebenarnya smart signing lagi dari Chelsea, dan menurut gua ini kayak step Chelsea, di mana Chelsea mungkin akan lebih berani bermain highline musim depan karena punya pemain kayak Jorel Hato yang physically strong, bisa pressure tadi bagus. Jadi ketika main highline, main tinggi, main kontrol, itu bisa sangat beneficial buat Chelsea. Iya. Gitu. Chelsea berniat juga melepas beberapa pemain ya, karena masih banyak banget fringe players yang memiliki gaji gede-gede. Contohnya Raheem Sterling yang sekarang itu memiliki gaji sekitar 315.000 per minggu, tertinggi di Chelsea. Dan sekarang dia link to Napoli. Cuma gue nggak tahu apakah Napoli bisa afford standar gaji dia, kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang clear adalah Napoli butuh winger. Udah berapa tahun semenjak Kvara dia nggak punya winger yang sekelas Kvara lah, atau yang bisa elevate Napoli lagi atau mempertahankan performanya gitu. Terus juga Felix yang belum jelas karirnya mau kemana. Yang menampung dia adalah rumah lamanya Benfica mau nawar lagi sekitar 20-25, cuma masih belum ada pembicaraan lebih lanjut. Dan yang menarik, saking Chelsea ngebetnya sama si Jorel Hato tadi, Renato Veiga kan mau dibeli sama Atletico. Dan ternyata itu tidak, kalaupun Renato Veiga nggak jadi dibeli Atletico, Hato tetap jadi gitu. Jadi Chelsea melihat Hato bukan sebagai pengganti Veiga, tapi Hato sebagai upgrade, dan apapun yang terjadi mau Veiga cabut atau enggak ke Atletico, Hato harus tetap masuk. Nah lu ngeliatnya gimana nih Pak? Kalau menurut gue dari semenjak musim pertama Todd Boehly 2022-2023, kalau lo inget signing Aubameyang, angkatannya ya, Aubameyang, Koulibaly, Sterling, pokoknya jelek-jelek tuh, sampai ke angkatan yang sekarang, dari tiap tahun gue ngeliat ada penanjakan atau peningkatan dari kualitas signing, smart gitu signingnya, gitu kan. Nah lo ngeliatnya gimana? Apakah Chelsea tahun ini bisa kembali menjadi contender dan stabil gitu?
Bisa nggak menurut lo? Chelsea, sebelum lo ngomong tadi gue udah mikir juga kalau Chelsea ini maksud gue Todd Boehly naikin satu level lagi. Dia mau tetap dengan cara yang lama, dia belanja sebanyak mungkin, dia pakai tim sebanyak mungkin untuk sekarang Champions League. Cuma Champions League nggak bisa dianggap seperti Conference League. Dia harus punya backup yang punya kualitas tidak jauh. Kan lo Conference League lo bisa pakai Badiashile, lo bisa pakai siapapun yang ada di bench. Ini Champions League, lo nggak bisa main-main, apalagi lo sekarang bersuara tim lo habis menang CWC. Jadi mungkin Todd Boehly emang progres bisnisnya menurut gue bagus banget. Dia step lagi, naik lagi, dan gue yakin Chelsea akan belanja lagi satu pemain bintang lagi. Dan gue nggak yakin Jorel Hato itu untuk backupnya si Cucurella. Walaupun Gusto mungkin bisa lah sebagai backup ketiganya atau gimana, tapi dia harus punya backup yang benar-benar left back. Jorel Hato itu untuk ya lo nggak mungkin main dengan Tosin atau kayak kemarin siapa Tosin sama Chilwell. Tosin Chalobah. Itu lo nggak akan bisa pakai Tosin sama Chalobah untuk full dari Premier League, Champions League, semua lo geber kayak gitu. Apalagi dengan Fofana yang cedera, Badiashile yang ini, terus ini balik gak si siapa yang gede tuh? Disasi. Out. Ya apalagi. Jadi praktis Chelsea hari ini back yang bisa dipakai reguler itu yang senior Colwill, Chalobah sama Tosin. Cuma 3. Center back 3. Tapi ada Ace Ampong junior. Dia bisa main di kanan atau di tengah. Sama ntar Jorel Hato jadi 5. Iya maksud gue Jorel Hato itu menurut gue udah sign yang bagus banget. Jadi pada lo banyak sekarang back saat ini menurut gue kekurangan back tengah yang bahkan good aja jarang gitu. Lo nyari back setengah mati, lo nyari winger segampang itu, nyari back susah banget. Jadi menurut gue kalau Chelsea dapat Jorel Hato, ya lo nggak bisa ngecilin diri lo lagi kayak musim lalu. Fans Chelsea. Apalagi lo setelah juara lo. Ya gue juga lagi berpikir gitu, maksudnya apakah tahun ini adalah tahunnya di mana Chelsea ya kembali menjadi Chelsea gitu. Maksudnya ya gue bisa ngomong, ayo kita kejar piala gitu, mau itu Premier League, mau itu Champions League, tapi ini tahunnya gitu. Gue juga lagi berpikir kayak gitu. Ini saatnya. Apalagi tengah lo udah paten, depan lo tambah Joao Pedro, tambah siapa namanya? Delap. Menurut gue udahlah, jangan pakai ngecilin diri. Tim lo ini tim yang bisa bersaing. Ya walaupun dengan signing tim seperti Arsenal, Liverpool yang mewah banget, cuma tim lo ini tim yang lebih kompleks dan anak muda semangat dan lain-lain. Itu menurut gue harus udahlah, lo sekarang bukan nyari Big Four, tapi nyari top 1, top 2. Bersaing di situ. Mantap, gue setuju juga. Gue sebagai fans Chelsea kayaknya udah mulai melihat ke arah sana juga nih. Karena sorry tambahan dikit ya, gue ngerasa kan tadi Ace Ampong itu bisa di kanan. Yang gue mau tanya sama lo tuh, apakah on the ball Ace Ampong better than Colwill? On the ball, bagus banget Ace Ampong. Ace Ampong tuh even bisa bermain sebagai gelandang, dia punya progresi bola, dribbling bagus. Nah IC division bisa jadi di beberapa game ke depan kalau Jorel Hato datang, Cucurella kiri, Hato Ace Ampong. Bisa jadi. Karena bisa itu menurut gue kalau on the ball berarti Ace Ampong better than Colwill, bisa dibilang gitu nggak? Dan gue ngeliat sustainability di belakang tuh, sustain bolanya dari belakang tuh bisa kita ngeliat Hato dan Ace Ampong gitu di beberapa game ya untuk percobaan untuk kedepannya sama si muda juga kan 19 Tapi tahun. Ace Ampong so far belum dikasih kepercayaan bermain di center back banyak. Dia lebih banyak di right back atau di DM. Gitu. Jadi kita lihat aja. Banyak misteri ya di Chelsea karena ramuannya baru banget gitu kan. Terus ada berita juga menarik nih dari MU, Manchester United yang telah mendekati akhirnya karena Delap gagal. Siapa lagi? Gagal MU siapa aja? Striker. Gyökeres main di Gincar juga ya? Gyökeres gagal. Siapa lagi? Itu lucu banget tuh yang Gyökeres. Jorge Mendes nawarin lagi kayak dulu Leny Yoro nawarin dari Lille. Cuman emang Gyökeres emang udah inilah. Dan sekarang akhirnya pilihan terakhir, mungkin pilihan keempat ini ada di Oli Watkins yang semalam kita dengar MU membuka pembicaraan kepada Aston Villa atau campnya Watkins untuk memboyong Oli Watkins. Menurut lu gimana? Apakah Oli Watkins ini tepat, berumur 29 tahun, telah bermain di Premier League selama 5 tahun dan cukup decent, jarang mengecewakan di Premier League, fit terus, hampir bermain full gitu kan. Dan yang fakta paling menarik menurut gua pada transfer ini adalah di tahun 2019-2020 pada saat Watkins main di Brentford di Championship itu kan bareng Mbeumo. Dan ternyata mereka berdua berkontribusi 42 gol.
mereka berdua. Nah, apakah reuni ini menjadi suatu yang diimpikan sama Mancunian, sama fans Manchester United nih? Mimpi tandemnya Mbeumo, Watkins dan Cunha. Kan di episode kemarin gue bilang Nicholas Jackson itu opsi menarik buat MU ya. Setelah denger Watkins ini menurut gue even better gitu dan lebih suitable ke sistemnya Amorim sebenarnya. Kita ngelihat gimana Mbeumo dan seremnya MU ketika ditransisi Mbeumo dan Watkins. Itu menurut gue serem loh. Serem banget. Selama dia punya pengalir di tengah satu lagi nih, selama dia bisa beli satu central entah itu CDM atau CM yang energetik dan punya visi, atau itu bisa dipakai oleh Bruno juga mungkin main deep gitu ya. Ini jujur serem ya. Cunha, Watkins dan Mbeumo, tiga pemain yang musim lalu GA-nya cukup tinggi. Ini paling kecil Cunha malah ya. Paling kecil Cunha, tapi Cunha juga mainnya kan agak deep, mainnya kan bisa agak versatile ke dalam kan. Ini jujur serem sih. Tiga pemain experience player yang jadi tombak di trio depannya MU yang mana mereka butuhkan, harganya reasonable, 40 juta mungkin 40 something. Daripada opsi yang sebelumnya sempat ada rumor Sesko juga yang harga 70 90. Oh iya, Sesko juga. Itu menurut gua enggak reasonable untuk apalagi sistem Amorim, lebih better Watkins tuh sekarang sambil nunggu dia masuk Eropa dan beli yang lebih baik lagi. Jadi ini gila sih gue ngeliatnya. MU sebenarnya komposisi skuadnya udah kalau di kejadian ya udah makin deket ya. Tapi gimana Pak? Tadi dibandingin Watkins sama Jackson. Di sisi lain memang Watkins lebih siap untuk dipakai, apalagi dengan historis bersama Mbeumo gitu kan. Lebih siap untuk dipakai. Tapi secara resale value, secara potensi, umur dan berkepanjangan, Jackson lebih menjanjikan karena Watkins sudah di ujung. Nah, menurut lu lebih bijaksana, sekarang gue kerucutin aja, lebih bijaksana MU ngambil striker yang ready to play untuk ngangkat mereka secara instan, atau mereka ya sudah terima fase rebuildingnya dan mengambil pemain-pemain muda seperti Nico Jackson gitu? Kalau gue sih mendingan Oli Watkins. Kenapa? Karena dia udah ada pemain muda di bench. Dia punya Zirkzee, dia punya Højlund yang belum keluar, Chidobe Martin. Jadi menurut gue sekarang waktunya dia step up lagi. Dengan udah ada Mbeumo, Cunha, seserem itu, ya lo pakai Watkins menurut gue the best opsi sih. Pakai Watkins, kenapa? Lo push gimana caranya gue harus back to European League lagi. Iya. Dengan Watkins itu lebih menjanjikan. Kenapa? Karena Watkins udah terbukti yang tadi lo bilang, berapa musim terakhir dia sebagai striker nomor 2-nya Inggris setelah Harry Kane. Bahkan 2 musim lalu kita nggak, setelah Harry Kane cabut ke Bayern Munchen, di otak itu cuma ada Oli Watkins. Ivan Toney kan bermasalah dan jadi menurut gue waktunya MU sekarang pakai Oli Watkins. Oli Watkins iya karena dia striker nomor 9, lebih mematikan. Dan dia bisa bermain agak turun juga. Kayak Harry Kane persis kan, dia pertama yang ngepres. Dan menurut gue di luar cederanya dia dan lain-lain, opsi terbaiknya dia punya 2 winger yang support sama gitu. Dan tadi gue baru baca data, ternyata pemain dengan jumlah run in behind ya, lari dari belakang terbanyak di Premier League, nomor 1 Watkins, nomor 2 Mbeumo. Jadi mereka mendapatkan 2 pemain yang bisa bermain direct gitu. Ya itu surganya Bruno Fernandes sih. Dan BTW Cunha kan juga playmaking cukup oke. Jadi mungkin jadi ada dua kreator dan 2 supply ya, antara Cunha sama Fernandes ya. Dan Mbeumo juga bukan kecil asisnya. Iya. Dia berapa kali bisa gol dari Mbeumo. Jadi menurut gue Watkins itu pilihan jelas. Pilihan tepat, dan kalau memang gue juga yakin kalau memang ini tidak jadi didapatkan oleh MU, ini akan mengangkat MU. Tapi gue ngerasa ada apa ya? Secara struktur tim MU ini belum secure gitu. Khususnya di gelandang gitu. Gue nggak tahu, gue kalau lihat MU itu gue sebelah mata karena gelandangnya gitu. Gue nggak ngeliat ada gelandang yang bisa selain Bruno Fernandes ya. Ada yang bisa ngangkat tuh nggak ada gitu. Casemiro dengan sudah dengan penurunannya, Eriksen sudah habis, Ugarte juga. Eriksen udah keluar. Eriksen udah selesai ya? Kontrak habis ya? Sampai sekarang nggak ada yang mau ngambil kan? Belum free transfer, belum ada klub kan? Terus juga Ugarte juga belum menunjukkan kualitas yang meyakinkan gitu. Jadi Maino juga angin-anginan, belum tahu. Maino itu salah satu pemain yang krisis identitas sebenarnya kan. Dia nggak tahu dia posisinya di mana gitu. Dia DM bukan, box to box juga nggak clear. Main di belakang striker juga bisa. Jadi belum menemukan identitas yang clear gitu pada main di mana. Tapi mudah-mudahan good luck untuk fans MU. Tapi untuk apa? Dan sorry gue mau nambahin dikit.
kita musim lalu kan banter-banteran soal posisi MU dan lain-lain. Tapi gue ngerasa untuk musim depan setelah aktivitas transfer dari 4 klub top 4 ini, gue ngerasa musim depan itu justru gue gak kepingin MU itu kayak musim lalu. Gue pingin MU itu bisa compete, entah ini hayalan apa gimana, karena Kita kembalikan klasik Big Four lah. nggak klasik Big Four lah. Gue ngerasa ini lebih di luar scope kita fans Arsenal ya. Tapi sebagai penikmat sepak bola, bayangin kalau 5 klub Arsenal, Chelsea, City, Liverpool, MU, toe-to-toe ngejar Premier League. Ya itu tadi gue bilang. Tapi kan lu klasik top 4, gue pingin top 5. Top 5 ya. Top 6. Top Lu harus belanja Spurs gila juga Enggak, ya. baru gue mau sebut Pak ya. Habis itu ditambah 3 klub yang bisa nyusul, Spurs, Aston Villa, Newcastle. Itu kan tiga di belakangnya kan tuh yang nguntil kan. Dan gue excited banget sih untuk ngeliat season depan tuh, gue pingin begitu. Karena sebagai penikmat sepak bola, tiap minggunya tuh bakal disuguhin hal-hal yang plot twist, menarik. Iya. Jadi itu standing tuh berubah-berubah terus. Berubah terus. Jadi semoga sih, maksudnya MU yang jangan juara tapi bisa at least balik ke atas lah. Premier League harus balik ke atas lah, ini harusnya musim paling menariknya Premier League. Bisa dengan belanja. Iya. MU peringkat 16 atau 15 bisa belanja sebesar ini, Spurs bisa belanja sebagus ini, harusnya liga ini jadi liga yang bener katanya terbaik, itu beneran terbaik. All gitu. time ini bisa on course to become all time season. Iya makanya. Bahkan Liverpool udah disambungin sama Invincible Arsenal dengan pembelanjaannya kan. Iya. Apalagi kalau dia dapat terbaik Isak lagi dapat. Iya. Itu menurut gue udah ini lo bisa jadi liga yang benar-benar tiap seru minggu banget. lo mau nonton Super League. bahkan lo mau nonton semua tim main gitu. Betul. Nah ini ada berita menarik. Sebenarnya gue belum dig deep karena beritanya juga ini baru hadir tadi malam ya. Sebenarnya ada apa sih sama Isak? Isak yang dilaporkan waktu sempat minggu lalu ada power struggle antara Newcastle dan Liverpool untuk ngebeat Isak dan ngerebutin Ekitike. Akhirnya Liverpool ngambil Ekitike. Selesai, dramanya selesai. Isak bisa diasumsikan stay di Newcastle gitu kan. Kita dengar Isak juga mau dikasih kontrak baru gitu kan. Tiba-tiba dia nggak ikut ke Singapura, nggak ikut Preseason Tour karena katanya cedera paha ringan. Terus malah semalam dapat berita kalau dia pengen cabut, gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan ini efek dominonya bisa kemana-mana, gitu loh. Kalau Isak cabut, artinya Newcastle akan beli striker, dan dia akan kemana-mana. Dan menurut gue pribadi, gue nggak tahu ya kalau feeling gue, Isak nggak cabut. Kalau pendapat gue, tapi gue nanya sama kalian. Menurut gue Isak gak akan cabut. Isak kayak mau push untuk kontrak 300 ribunya. Karena lu mau pindah kemana nggak orang ngasih 300 ribu, itu susah juga gitu loh. Dan menurut kalian gimana? Apakah Isak akan cabut? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Liverpool dilaporkan juga masih tertarik. Apakah Liverpool mampu afford Isak dengan gaji segitu? Dan apakah bijaksana beli Isak sedangkan lu baru beli Ekitike? Menurut kalian gimana? Mungkin yang pertanyaan pertama dulu. Menurut kalian ini cabut? Apa ini cuma permainan dia untuk push the new contract? Ini kombinasi akan beberapa hal sih. Poin lu bisa terjadi, tapi mungkin ada 2 faktor lain yang dimana yang pertama mungkin Isak ngerasa Newcastle belum belanja banyak di transfer market. Meskipun mereka udah beli Elanga, tapi Isak kan juga bisa dibilang orang yang cukup kompetitif. Dia ngerasa dengan stature-nya klub seperti Newcastle yang seharusnya under PIF, meskipun ada restriction PSR tadi, dia tetap merasa kayak dia tuh pingin Newcastle juga compete juga gitu. Tapi dengan pergerakan tim-tim lain yang sangat masif dan Newcastle masih belum berbuat banyak, itu mungkin agak sedikit ngebuat Isak nih gerah. Dia tuh pingin ke top klub lah. Dia pingin ngerasain juga tiba-tiba main di atau nge-push untuk title gitu. Terus yang kedua bisa jadi tambahan dari yang tadi adalah ngelihat striker-striker lain ini yang datang ke Premier League, dia mungkin pingin juga jadi top score atau pingin jadi kayak main-mainnya lah di klub besar gitu. Dan yang mungkin dia ngerasa oke, Newcastle aku gak akan dapetin. Nah yang ketiga baru faktor lu sebutin, dia mungkin emang pingin 300k, jadi dia nge-push boardnya untuk itu. Tapi gue rasa reasoningnya lebih dari itu sih, lebih kayak mungkin dia gerah aja. Dan yang menarik Pak, si Newcastle-nya juga legowo. Newcastle langsung mengalihkan perhatian ke Benjamin Sesko, dan gue dengar juga Yohan Wissa.
gitu. Jadi ini akan terjadi banyak domino efek nih. Belum tadi kita bahas Watkins dari Villa, kalau dia cabut siapa yang ke sana? Apakah Wisa yang ke sana? Apakah Nico Jackson yang ke Villa atau Nico Jackson yang ke Castle gitu. Jadi ini akan banyak. Dan menurut lu gimana soal Liverpoolnya sekarang? Liverpool yang dikabarkan masih tertarik. Ini masuk akal gak sih sebenarnya? Liverpool menurut gue masuk akal. Kenapa dia masih punya 2 pemain untuk dijual dengan harga yang lumayan. Ada Luis Diaz sama ada Nunes. Nunes anggap udah setengah hilang harganya yang lama. Dia 90 juta kemarin. Dia 90 juta pembelian, mungkin lo bisa jual di 50 atau 60 juta Darwin Nunes. Ya menurut gue dengan dia sisa transfer budget ditambah penjualan, Isak menjadi pilihan pertama itu oke banget. Kayak sebelumnya dia pakai Darwin Nunes sama Diogo Jota. Ada Gakpo ready. Jadi menurut gue Liverpool mau all in di transfer window ini. Dia punya skuad depan yang benar-benar gacor, benar-benar mewah, dan dia mau antisipasi tahun berikutnya juga ketika Salah udah nggak ada. Kita anggapan tahun ini tahun terakhir Salah gitu loh. Jadi ketika dia udah punya Isak, dia punya Ekitike, dia ada Wirtz, dia bisa bermain dengan berapa formasi gitu loh. Dia nggak perlu pakai winger yang eksplosif lagi. Dia bisa pakai formasi Xabi dengan Wirtz sama Ekitike di belakang Isak atau kebalikannya kayak gitu. Menurut gue itu hal yang bagus. Jadi menurut gue dia agresif sekarang untuk menjadikan tim ini jangka panjang sebetulnya. Si Liverpool. Jadi menurut gue dia all in 120, gaji 300. Dia offering 100 juta berarti udah ready dengan 300 jutanya, 300 ribunya Liverpool. Jadi menurut gue Liverpool bagus banget. Apakah ini indikasi kalau mereka akan meninggalkan 4-3-3 karena untuk bermain 4-3-3 seperti ala Klopp atau Slot musim lalu berarti kan dia perlu rentetan atau stok winger yang cukup kan. Sedangkan dia mau lepas Diaz, dia mau lepas pemain kayak Nunes yang versatile gitu. Jadi dan Ekitike nggak tahu bisa main melebar apa enggak gitu dari posturnya sih. Isak yang bisa ngelebar juga. Dua-duanya bisa. Iya, tapi Ekitike apakah efisien bermain sebagai winger kan pertanyaannya itu. Apakah memang ini indikasi dengan adanya Frimpong? Iya. Itu indikasi kalau mereka mau bermain lebih narrow, jadi kelebaran dijaga sama wingback. Gitu loh. Jadi permainan lebih ke tengah gitu. Gimana? Bicara soal Frimpong juga, kita kan juga tahu Frimpong ini adalah right wing back. Dia bukan pure right back yang mana dia punya speed, kecepatan yang dia kalau di skema Xabi Alonso sering masuk kotak penalti. Jadi sebenarnya alternatif Salah itu juga bisa Frimpong juga di beberapa game. Mungkin Arne Slot bakal mainin Bradley di right back. Terus Frimpongnya jadi right wing. Itu bukan ide yang gila gitu, ide yang bisa dilakukan gitu loh. Terus tadi ngomongin building dinasti dan beberapa transfer approach juga. Kemarin gue baca juga Luis Diaz yang di approach sama Bayern 75 juta. Tapi dia Bayern nggak mau lebih dari 80 juta, dia mau di 75 juta dan menurut gue ini harusnya lepas sih. Liverpool harus lepas. Udah, jangan gila lah. Untuk kualitas Diaz yang hari ini ya 75 oke. Yang gue ngeliat gol statistiknya umur segitu. Apa? Oke banget umurnya berapa? Oke. Gue ngeliat statistiknya gol rasanya di setara atau beda tipis sama Trossard gitu loh. Ya, kalau Trossard susah dijual, lu harusnya terima kasih ada yang beli Luis Diaz 75 juta gitu. Lepas aja. Tapi fans Liverpool agak sensitif loh kalau kita berapa kali bahas Luis Diaz dan kita koreksi atau kritik memang performanya setelah 2022 tuh menurun. Trennya menurun terus gitu. Mereka banyak yang nggak terima. Kalau kalian gimana menurut kalian? Apakah Luis Diaz masih seperti yang dulu? Karena gue ngeliat dia itu bagus di awal musim. Di musim debutnya dia masuk di Winter 22 kalau nggak salah atau Winter 23, Winter 22. Di Winter 22 di situ dia bagus, tapi abis itu sempat cedera panjang, terus kasus bapaknya diculik, abis itu ya oke, bukan pemain jelek, tapi bukan se-eksplosif yang dulu gitu. Ini mungkin kehilangan output aja sih gue ngeliat ya. Kalau sebagai winger dia 1v1 masih oke. Cuman decision makingnya tuh yang menurut gue agak sedikit menurun dari sebelumnya. Golnya juga nggak terlalu ngasih output yang oke untuk kalau komparasinya Luis Diaz ini kan seharusnya menggantikan Sadio Mane dulu. Sadio Mane ini kan outputnya gila gitu. Dia bisa jadi fasilitatornya mau Salah, bisa jadi ini. Cuman sebagai winger itu dia sebelum emang bukan level starting Liverpool menurut gue. Jadi lo setuju kalau 75 tuh worth it ya? Maksudnya sesuai. Sesuai. Udah lo waktunya lepas. Lo cari yang eksplosif lagi winger. Dan katanya gue dengar juga dia mau Rodrigo. Nah gue gak yakin kalau dia jadi ambil Isak ambil Rodrigo. Itu loh maksud gue tadi. Apakah karena lu dengan ngambil Isak, lu akan melipitasi
transfer lu selanjutnya. Iya. Gitu loh. Maksudnya enggak, gue takutnya Bayern karena capek negosiasi untuk Luis Diaz. Oh, Bayern yang ngambil Rodrigo. Kenapa gue nggak potong aja Rodrigo, tambahin lagi sedikit. Oke, Gitu, oke. lebih muda, Bisa jadi, lebih eksplosif. Bisa jadi. Jadi mendingan Liverpool lepas aja 75 ya. Iya udah. Lamaan. Iya. Ya kalau versinya Ali sih Nunes, Isak ganti Nunes, Diaz diganti Rodrigo. Versinya Versinya Ali. Terus dengan Ekitike juga? Dengan Ekitike, Gue gak yakin sih. Ekitike gantiin spotnya Jota. Ya nggak ngerti gue. Maksudnya dengan transfer Ekitike 90, habis Iya. 90 kemarin ya? Iya. 90 terus misalnya Isak 120, gue nggak yakin ada Ini sih Rodrigo. All Star gila quadruple. Nggak, gue nggak yakin. Gue nggak yakin ada Rodrigo menurut gue Gua nggak gitu. yakin Karena sih. gue nggak tahu ya secara perhitungan. Karena mereka kan memang juara, duitnya banyak. Terus tahun lalunya cukup irit. Terus penjualan nggak ada Itu penjualan. 2-3 musim Penjualan kebelakang. siapa? Jual Kuansa doang 30. Kuansa doang ya. Iya, Itu. Kelleher. Dan ini yang sebenarnya yang jadi pembahasan, kita tambahin deh kita durasi untuk Liverpool ini. Yang jadi pembahasan adalah kenapa gue berkali-kali gue kurang serk sama Liverpool ini. Mungkin di atas kertas secara transfer bombastis gitu ya. Tapi tim itu harus balance. Ngerti nggak? Dan gue ngerasa ya Allah, center backnya bro, tinggal 3 orang. Van Dijk, Konate, Joe Gomez. Belum lagi Konate sudah dilamar sama Madrid tahun depan mau cabut. Ini apakah ini belum selesai transfer window-nya? Apakah memang mereka mau tajam di depan tapi ngos-ngosan lagi kayak kemarin di belakang. Iya, ngos-ngosan di belakang gitu. Menurut kalian gimana? Ya rumornya terakhir masih Guehi kan. Cuman Guehi. yang gue sempat baca Crystal Palace udah beli Diomande. Cuma gue nggak tahu nih dari resmi apa belum Diomande. Gue belum update lagi soal itu. Cuman kalau emang Diomande udah resmi, seharusnya Guehi itu udah bisa lepas. Seharusnya ya. Mungkin bisa dikasih tahu Diomande itu seperti apa. Itu jadi catatan ya. Yang ngejagoin Liverpool, perhatiin defensive line-nya. Squad di back-backnya tuh Iya, dikit backnya parah. Heeh. Backnya parah, dan apalagi kalau emang dia punya sekarang kan pakai Frimpong. Frimpong itu TAA di posisi yang tepat. Iya. Pemain dengan attack yang bagus, defense-nya agak ya so-so, tapi mainnya di wingback. Dia posisi tepat banget. Mungkin kalau TAA di situ better. Jadi menurut gue dia harus punya minimal 5. Iya, 5 lah. 5 wingback yang 5 sekelas center back. gitu. 5 center back yang sekelas. Dan dia perlu 1 CDM lagi yang benar-benar punya kelas. Iya. Karena lo nggak bisa pakai Gravenberch sama Endo lagi untuk 1 musim ke depan. Iya. Lo mau sampai mana? Iya. Ya kan? McAllister oke. McAllister anggap full 1 season. Heeh. Wirtz sama Soboslai berdua. Dan dia katanya mau jual si anak akademinya siapa namanya? Yang cadangannya salah tuh. Siapa? Elliot Harvey mau Elliot. dijual, cuma ada yang mau beli. Bukan Ada yang akademi mau- dia itu. Ya pokoknya yang kita tahu dia ini kan. Itu mau dijual. Jadi menurut gue daripada buang di depan, aku buang 1 Isak. Beli 1 Isak, jual Nunes, jual Diaz. Nah, dia tambah bisa dapat 2 pemain. 100 juta bisa dapat 2 pemain dengan kaliber Konate, bisa lah. Masa enggak bisa? Bisa lah. 50 juta lo udah dapat Jaral Hato 40 juta. Yang Dia Guehi bisa tadi. Iya, Guehi plus 1 lagi yang oke, anak nomor 23 tahun, 22 tahun, itu worth it lah. Untuk beli Adam Wharton di Crystal Palace. Iya, itu juga Artinya begini ya, kalau mereka memang menyelesaikan transfer window ini dengan investasi ke penyerang semua, artinya memang rebuildingnya belum selesai. Jadi gue nggak bisa ngejagoin Liverpool tahun ini. Iya. Karena mereka akan ngerapihin nih di winter atau di summer depan untuk belakangnya. Baru nih tim jadi bener-bener mesin yang bisa berjalan panjang dan serem gitu. Tapi kalau mereka memang misalnya stop menurut gue di Ekitike dan beli winger lagi, misalnya dia cabut beli winger terus ngerapihin defense-nya, gue lebih optimis sama Liverpool gitu untuk tahun ini ya. Iya, Tapi kita sama-sama tahu lah. sayang banget lagi kiper udah bagus. Alisson sama Mamardashvili musim ini. Ya, Back gue agak beda sedikit dari itu, aku tetap merasa kalau emang itu kejadian, apapun kelemahan di lini belakangnya akan di-solve di lini depannya Liverpool itu Ya sendiri. enggak, karena gini kadang-kadang lu bermain 4 kompetisi, lu 1 cedera aja. Itu loh, Konate prone. Tapi ini kan dengan asumsi mereka tetap beli Guehi dong. Itu tetap dengan asumsi, gue rasa mereka akan tetap beli Guehi. Gua kalau mereka nggak beli Gehi, gua nggak akan ngejagoin Iya lah. Liverpool. Tapi kalau dia beli Guehi, Siapa? apalagi Joe uangnya Gomez. masih kesimpan kan, uangnya Kwanza ini masih kesimpan. Jadi sebenarnya mereka masih bisa tuh beli Iya. Guehi dengan tambahan Isak tadi sebenarnya. Ya, Gitu. ya itu aja sih transfer yang besar-besar ya, tapi juga ada beberapa transfer. Seperti David Hanko, seorang back Slovakia yang bermain di Al Nassr, dia pindah ke Atletico Madrid dan menjadi pemain
pertama Slovakia di Atletico Madrid. Terus Dia bukan juga di Al-Nassr dia gagal ke Al-Nassr. oh dia gagal ke Al-Nassr ya. Dia di Ajax ya. Hanko tuh di Feyenoord kalau nggak salah. Oh Feyenoord, sorry Feyenoord ya. Sorry ralat. Hanko main di Feyenoord, pemain Slovakia yang menjadi pemain Slovakia pertama hari ini di Atletico Madrid. Terus juga ada seorang gelandang yang gue suka banget sebenarnya dari Aston Villa dulunya, Douglas Luiz yang pindah ke Juve, tapi kayaknya perpindahannya ini karena bucin ya mungkin ya. Iya. Karena pacarnya siapa namanya tuh? Alicia Lehmann. Alicia Lehmann dari Aston Villa perempuan dibeli oleh Juventus perempuan, dia harus ikut juga ke sana. Di Juventus dia nggak ngecun, sekarang menjadi opsi penjualan dari Juventus dan dia sebenarnya berniat kembali ke Premier League. Dan menurut gue ini bisa jadi opsi baik untuk si MU sebenarnya. MU ya. Untuk MU sebenarnya, untuk MU menjadi opsi baik nih fans MU. Douglas Luiz lagi kosong. Atau Liverpool ya bisa. Lumayan tuh pas Liverpool 30-40 juta. Iya. Terus Arsenal juga baru sudah meresmikan Christian Mosquera sebesar 15 juta dari Valencia. Seorang back muda agresif yang menjadi pelapisnya Saliba dan Gabriel. Jadi ya ini transfer kayak gini yang menurut gue menjadi apa ya? Menjadi decision point atau apa ya? Penentu lo di musim gitu. Iya. Kayak gini-gini gitu, bukan yang Gede-gede. geber-geber ke depan Iya. gitu. Tapi ini kayak gini karena kayak tahun lalu Gabriel cedera. Kalau Ini misalnya ya. tahun ini Gabriel cedera lagi dan ada Mosquera bisa step up, ini bisa nolongin Arsenal kan gitu. Terus dari Chelsea berniat untuk memberikan pintu kebebasan untuk Mark Gu untuk bisa di loan, tapi Chelsea hanya menginginkan loan tanpa opsi pembelian dan maunya loan di Inggris karena Chelsea mau Gu berkembang dan akhirnya bermain untuk Chelsea. Terus ada bintang CWC menurut gua ya dari Fluminense, John Arias, itu orang Kolombia kalau nggak salah, dia mau ke Wolves. Itu cukup bagus, cuma dia nggak muda banget kalau nggak salah umurnya 25. John Arias cukup bagus, nanti kita perhatiin aja buat FPL tuh. John Arias ke Wolves. Terus ada seorang back yang nggak pernah menemukan performanya dari Barcelona, Tottenham sampai AC Milan, Emerson Royal yang mau nggak mau kembali ke Brazil, ke Flamengo dengan harga 9 juta. Jadi good luck untuk Emerson Royal, kayaknya dia memang tidak mampu bermain di Eropa. Kayak scam memang dia. Terus Sporting setelah kehilangan Gyökeres telah mengambil striker baru bernama Luis Suarez dari Almeria dengan harga 25 juta. Ini berarti kalau Sporting ngambil untuk harusnya bagus juga nih striker. Ini kalau nggak salah nyetak gol Logikanya harusnya bagus 27 ya. gol kemarin. Di La Liga. Kalau nggak salah all Semua competition kompetisi. atau apa gitu, Semua 27 gol. kompetisi. Tapi sayang juga ini dari La Liga balik malah ke Sporting. Liga Portugal. Tapi kalau Almeria sama Sporting main Champions League. Iya makanya. Oh iya, Almeria-nya enggak. Iya. Oke, terus ada Heung-min Son yang sudah dilamar oleh LAFC dan kayaknya kalau kita ngelihat apa ya skuadnya, rosternya Spurs sekarang kayak memang nggak ada tempat buat Son ya. Jari gue aja nggak cukup nih kalau ngomongin forwardnya atau gelandangnya Spurs gitu. Apakah ini decision yang tepat untuk Son meninggalkan Premier League dan mencari istilahnya karir lain dengan uang yang lebih besar misalnya di MLS atau push bersaing dengan anak-anak muda ini di IPL? Kalau gue ngeliatnya tetap harus stay sih satu musim lagi ya. Gue ngerasa Spurs masih butuh jasanya dia di kompetisi-kompetisi Carabao, FA Cup. Itu yang menurut gue kan Spurs ini kemarin buka keran di Europa League. Seharusnya ini jadi momentum mereka untuk terus-terusan ngejar trofi, apapun trofinya gitu. Mau Carabao, FA Cup. Karena kalau Premier League sama Champions League mungkin agak susah. Tapi Carabao sama FA kan bisa. Jadi mereka harus tetap jaga dari perspektif mereka harus jaga momentum itu. Dan menurut gue kalau siapa alternatifnya ada Tel, Odobert menurut gue masih di bawah. Odobert, Di bawah Solanke, Johnson, Siapa yang baru kanan? Kudus. Tapi kan Kudus MGW. kan starting kan. MGW belum fix. Oh, belum fix. MGW itu kemarin ada konflik kan antara Oh, belum. Ya, tapi belum mau diselesain. Tapi belum diselesain, cuma belum iya, fix. Masih iya. ada itulah si Marinakis owner Forest masih ribut lah sama pihak Spursnya. Ya gue ngerasa masih butuh Son karena menurut gue Son tuh better player than Odobert. Gue ngerasa harusnya Spurs menjual Odobert. Tapi apakah ini momentum yang tepat untuk Spurs untuk rebuilding? Ya sudah.
Dia bisa cash in untuk bisa mendapatkan uang dari Son. Ya kalau offernya menarik sih, iya. kalau offernya menarik ya boleh. Tapi kalau offernya cuma kayak 20 juta, ya udah simpan aja buat experience menurut gue gitu. Iya sih. Apalagi untuk main Champions League oke sih dia. Ya. Oke banget. Ya itu aja sih. Terakhir juga Indonesia telah lolos ke semifinal AFF U23 Iya. setelah menjadi pemimpin grup dengan 7 poin di atas Filipina, Malaysia dan Brunei. Nah ini lawannya Thailand nih. Sedikit aja mungkin dari kalian gimana? Lawan Thailand di semifinal AFF U23. Gue jujur aja gue nonton timnas ini kemarin 2 match yang lawan Malaysia kemarin sama Brunei. sebelumnya Filipina. Brunei gue nggak nonton. Yang 8-0 tuh gue nggak nonton. Tapi ngelawan Malaysia kemarin gue ngerasa ada kesulitan dari Indonesia ya buat sedikit ngebongkar. Ada beberapa momen ke Jens Raven yang masuk kotak penalti terus tapi nggak bisa berbuat terlalu banyak. Jens Raven masih suka kalah duel juga sama center back Malaysia. Lawan Filipina juga begitu ya. Lawan Thailand kan harusnya lebih kompleks, lebih susah. Dan harusnya kita lawan Thailand ini menjadi tim yang menjadi tim yang malah berpikir untuk lebih banyak bertahan dibandingkan dengan lawan-lawan sebelumnya. Lawan Brunei kita sangat mendominasi, lawan Filipina mendominasi, lawan Malaysia mendominasi, dan lawan Thailand kayaknya case-nya berbeda nih. Kayaknya kita akan sedikit bermain mundur gitu, dan ini menjadi ujian baru untuk Garuda Muda. Dan sebenarnya ajang AFF U23 ini adalah ajang ini kan umur atau kelas umur terakhir ya sebelum ke senior kan. Ini sebenarnya ajang untuk menunjukkan kualitas mereka kepada manajemen tim senior gitu. Kemarin tonton langsung sama Pak Erick Thohir, sama Kluivert, sama Alex Pastur. Sebenarnya khususnya posisi penyerang, karena dengan absennya Ole Romeni yang nggak tahu bakal berapa lama nih absen, ini sebenarnya menjadi seperti audisi untuk Jan Schraven sama Hoki Caraka misalnya untuk menunjukkan dirinya siapa. Tapi kemarin lawan Malaysia gue setuju loh sama pendapat yang tadi, bahwa memang Malaysia secara defensif bagus banget, Indonesia susah banget nembus Malaysia. Pun kalau misalnya ada kesempatan, kesempatannya dikit untuk Jan Schraven, peluangnya dikit, tapi nggak ada yang bisa dieksekusi. Hoki Caraka di sisi lain terlalu banyak terburu-buru. Kalau Hoki itu identiknya suka yang penting nge-shoot gitu. Sedangkan kalau Jans itu lebih bisa kolektif, lebih bisa menjadi penyuplai, lebih bisa ambil posisi yang lebih baik gitu. Tidak segegabah. Dan gue expect better dari Hoki sih kemarin pas masuk ya. Gue ngerasa dia masuk tuh di menit-menit terakhir. Untuk pemain yang main sama PSS Sleman kalau nggak salah ya musim lalu gitu, dia kan udah ngerasain, udah experience Liga 1 yang menurut gue secara kompetisi yaitu lebih better dari skuadnya Malaysia gitu. Tapi mainnya kemarin kayak orang masih muda banget yang baru pertama kali ngerasain. Kayak gegabah banget ya. Gegabah banget. Kayak gue expect better dari Hoki Caraka. Tapi yang gue suka dari pemain timnas tuh kemarin cuman sirkulasi bola dan rotasi pemain sih. Gue ngerasa emang itu yang dibawa sama si Vandenberg itu ya, cara dia sirkulasinya, kontrol possession. Cuman emang outputnya tadi. Yang menarik di game nanti lawan Thailand adalah kemarin lawan Malaysia itu kurang kreativitas dan kurang pengalir bola karena nggak ada pemain yang bermain di antara dua garis. Yang biasa di situ Arkan Fikri bermain, Arkan Fikri absen karena cedera. Jadi Ryan Hanan yang main, tapi Ryan Hanan pun tidak bermain dengan peran between the lines. Nomor 10 yang berada di ruang-ruang tengah situ, dia malah bermain banyak di pinggir. Gitu. Nah, hari ini harusnya dengan adanya Arkan, mungkin progresi bola bisa lebih cepat dan lebih banyak kreativitas di sana. Gitu. Prediksi berapa? Thailand menang nggak? Indonesia menang sama Thailand. Bisa sih, tapi cuma menurut gue Thailand ini selalu jadi batu paling gedenya di AFF. Iya. Thailand dari dulu lah. Thailand ini nomor 1, Malaysia nomor 2 lawan kita. Indonesia bisa menang tipis kayak lawan Filipina menurut gue. Tapi itu effort. Kalau emang gue mungkin nggak ngikutin Thailand, tapi selama gue nonton AFF sampai tahun terakhir juga, Thailand itu susah banget untuk kita kalahin. Susah banget. Ya memang big dog-nya ASEAN nih Thailand sama Vietnam ya. Dua itu ya. Vietnam baru udah belum lama. Thailand dari dulu. Ya. Kalau sama sih tipis juga, tapi mungkin Indonesia kebobolannya 2-1 atau 3-2 atau mungkin bisa. So far belum kebobolan loh. Masih clean sheet. Iya, tapi kan Thailand
Tapi kalau kayak lihat terlupa. lawan Filipina itu bukan tidak bisa kebobolan. Iya. Itu kalau yang pas lawan Filipina itu Thailand atau Malaysia mungkin Kebobolan. seperti itu selesai Iya, itu. iya. Ini Iya. 2-1, 3-2. 2-1 ya. Ya mudah-mudahan Garuda Muda menang di semifinal AFF melawan Thailand dan kita bisa melaju ke final. Dan nggak tahu lawannya di final siapa, dan mudah-mudahan bisa menjadi juara karena kemenangan di kelas umur U23 bisa menjadi statement untuk trajektori atau perkembangan sepak bola Indonesia. Nah itu aja ruang ganti untuk episode hari ini. Gue Lalatas undur diri, Basya dan Papai. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.